ini kayaknya tidak ditemukan di sekolah lain. Kalau menurut saya musuh terbesarnya itu adalah Selamat datang di SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forsil TV. Bersama saya Jordan Islami selaku host di sini. Dan di sini sekarang kita ada Bapak Makmur Ihsani selaku Kepala Sekolah dari SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang. Selamat datang Bapak di sini. selamat datang. Ya, di era digital sekarang itu banyak perkembangan teknologi yang udah semakin banyak pro kontranya ya, gitu. Ya. Semakin banyak pro kontranya. Jadi memang challenge yang sekarang ada itu mungkin untuk orang tua adalah bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu bisa terdidik dengan baik gitu kan ya di era digital. Makanya untuk di topik kali ini sekarang kita mau bahas tentang mendidik generasi muslim di era digital gitu. Nah, sebelum kita masuk mungkin bisa dikenalin sedikit mungkin ya tentang SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang ini. Mungkin dari visinya, terus sudah gitu juga apa sih yang menjadi perbedaan dari sekolah Islam lain gitu yang ada di sini. Baik, Mas. Alhamdulillah sudah diundang ya saya kemari untuk sedikit menjelaskan bahwa di Cikarang ini di Kelurahan Simpangan khususnya SMA Islam Al-Azhar 22 berdiri pada tahun 2018 dengan mengusung tema sebagai sekolah yang memiliki visi mendidik terwujudnya murid atau generasi Al-Azhar yang bervisi Qur'ani, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Maksudnya kami menginginkan memang yang nomor satu itu anak-anak yang dididik di sini itu adalah gandrung dengan Al-Quran. Masya Allah. Tapi selain itu juga dia memiliki karakter-karakter yang kuat gitu. Kalau karakternya sudah kuat, Qur'ani pula, maka diharapkan dia berprestasi. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Kalau sudah berprestasi, rutin berprestasi, harapan kita dia bisa melihat wawasan yang lebih luas sampai ke seluruh pelosok dunia lah, katakanlah begitu. Yang membuat sekolah ini menjadi berbeda dengan sekolah yang lain, khususnya sekolah-sekolah Al-Azhar itu memang memiliki dalam beberapa diksi yang berbeda ya. Kalau kami mengambilnya diksi Qur'ani, ada sekolah yang mengambil diksi sekolah yang beradab, ada sekolah yang mengambil diksi yang sekolah yang religius. Pada intinya di Al-Azhar itu ingin memberikan bekal kepada anak-anak bahwa tidak bisa lepas kita dari agama gitu. Makanya di nama yayasan kami aja sudah memberikan nama Yayasan Pesantren Islam. Jadi bukan yayasan pendidikan. Kenapa? Karena kami itu mengidam-idamkan adalah sekolah-sekolah kami di Al-Azhar itu adalah sekolah-sekolah yang sebetulnya di dalamnya mendapatkan pendidikan pesantren. Cuman mondoknya di rumah. Mondoknya di rumah.
Nah, maka di sekolah SMA Islam Al-Azhar 22 memiliki ciri keunggulan pertama, ini kayaknya tidak ditemukan di sekolah lain. Bahwa anak-anak itu sejak masuk ke dalam lingkungan sekolah, setelah salim, kan pertama kita punya dulu ada 5S ya. Iya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau di sini ditambah yang keenam, setor. Setor apa? Setor hafalan Al-Quran atau setor kelancaran membaca Al-Quran, tahsinnya gitu. Jadi itu yang berbeda. Jadi ketika yang lain cuma salim masuk ke kelas, kalau kami salim duduk, yuk baca Quran gitu ya, yuk setor Al-Qurannya, hafalannya. Itu yang paling berbeda. Yang kedua yang menonjol lagi di sekolah ini, ketika sekolah ini pertama kali didirikan agar juga menjadi bagian yang bisa mampu menangkap market, itu diangkat sebagai sekolah digital dengan mengangkat konsep digital smart classroom. Jadi kami menginginkan ada sistem digital yang smart di dalam kelas-kelas. Ini didorong sebetulnya pada sesuatu yang sederhana sih, bahwa dulu ada keluhan orang kalau datang ke sekolah gemblok tasnya isinya buku yang berat gitu ya, dihitung sampai waduh lebih dari 5 kilo atau ada 10 kilo, punggung anak saya gimana nih Pak gitu kan. Nah ternyata dengan digital, dengan menggunakan gawai yang kami menyebutnya alat belajar, jadi kami tidak menyebut mereknya nih ke anak-anak, pokoknya ini sebutnya alat belajar gitu. Nah alat belajar itulah yang di dalamnya ada catatan, ada media ajar guru, di situ juga ada buku-buku digitalnya. Jadi anak saya kalau promosi kemana-mana, kalau aja cukup bawa kertas serut saja satu, isinya satu buah gawe dan sudah, itu sudah bisa melakukan KBM. Gitu. Ini dua hal yang memang menjadi ciri keunggulan di SMA Islam Al-Azhar 22, dan alhamdulillah dengan seperti itu ya, ditambah dengan program yang lainnya yang mungkin nanti di segmen berikutnya bisa kita bahas gitu ya, itu sudah mampu meluluskan banyak murid ke perguruan tinggi negeri bahkan. Masya Allah. Iya betul. Kalau misalkan kebetulan saya juga alumni Al-Azhar, SMA-nya. Iya, betul juga ya. Jadi kalau yang nomor 1 tadi saya relate. Saya sempat ngerasain itu juga. Ya. Salam, senyum, sapa, setor juga gitu. Dan alhamdulillah itu juga jadi ke bawah sampai saya sekarang nih, sampai bahkan saya punya anak sekarang. Luar biasa, berarti berbekas ya. Berbekas itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ada gawai ya, ada yang dipakai gitu. Nah, sekarang ini kan banyak di era digital ini kan udah gadget ini makin apa ya, udah semakin banyak lah merek-mereknya. Terus udah gitu mereka juga udah dibekali dengan media sosial. Dan yang paling mungkin sering jadi pro kontra gitu, dan jadi banyak pertanyaan juga ke kita sebelum kita mulai podcast ini, itu tentang game online gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih musuh tak kasat mata gitu yang jadi terbesar lah, musuh tak kasat mata terbesar untuk generasi muslim yang sekarang ini? Kalau menurut saya musuh terbesarnya itu adalah ada pergeseran kultur atau kebiasaan, budaya belajar menjadi budaya menyimak. Dari budaya membaca, aktif matanya melihat, membaca dan menalar, sekarang menjadi hanya sekedar menyimak, scrolling dengan video-video pendek. Itu saya sih agak terganggu ya. Melihat anak-anak saya juga ternyata kalau melihat video pendek, nggak suka, skip, scroll gitu. Itu menjadi musuh sih, karena membuat anak saya menjadi kok nggak sabaran ya. Kok anak saya pengennya segera selesai ya gitu. Jadi ternyata ini mengubah pola belajar dan juga mengubah pola kebiasaan. Itu yang cukup berbahayanya nih, menjadi tantangan kita
Sementara kalau dihubungkannya dengan agama, maaf ya, ibadah kita nggak bisa ada yang ibadah kilat gitu, nggak suka skip gitu kan. Jadi musuhnya itu kalau menurut saya sih pada proses bergesernya budaya atau kebiasaan dalam pola belajar, pola menyimak itu. Sekarang menyimak singkat-singkat gitu. Artinya ya cepat bosan, skip gitu. Makanya kalau skip, gitu. belajar malas, skip gitu ya. Ujung-ujungnya tidur. Itu ya, kalau nggak suka gitu. Jadi sekarang ya cukup banyak ditemukan anak-anak yang gampang ke distract ya. Belajar Ya, ini kan juga menjadi musuh, padahal untuk belajar butuh keuletan. Iya, Gitu. harus bersabar juga. Iya, Betul, benar. betul. Ya, dan itu juga tadi saya jadi keingat lagi sama yang dibicara tentang ini ya, gadget ya, gadget yang disediakan gitu. Mungkin kalau misalnya di Cikarang ini, orang-orang mungkin udah tahu ya, Al-Azhar ini salah satu sekolah yang mereka sekolahnya pakai ini, Ya, pakai gadget gitu. Hmm. Kayaknya dilihat orang-orang tuh, wih, Keren. ini teknologinya tinggi banget di sini gitu. Nah sebenarnya ini yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya penggunaan gadget itu untuk apa dan bagaimana sih cara itu bisa dioptimalkan oleh Al-Azhar ini supaya mendukung pembelajaran gitu. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya agak ini ya, agak menuntut saya berhati-hati. Gitu. Karena begini, sebetulnya gawe yang sudah kami bekalkan kepada anak-anak, makanya tadi dari segi penyebutan kami menyebutnya alat belajar. Jadi ini bukan lagi merek tertentu atau apa untuk ya yang identik dengan tempat main game atau apa, bukan. Kami menyebutnya alat belajar. Karena ini alat belajar, maka mengharuskan kepada anak-anak, pertama, gawai ini harus tersupervisi. Oke. Tersupervisi itu maksudnya ini gawai bisa dikontrol. Gitu. Jadi dia bisa diremote oleh aplikasi tertentu. Makanya mohon maaf, kami menggunakannya merek tertentu. Gitu ya, makanya ini kesannya kok jadi keren, jadi kok pakainya produk gadget yang mewah gitu, kok pakainya yang harga mahal. Emang nggak bisa nih pakai laptop aja atau pakai yang lain, karena ternyata secara teknologi untuk aplikasi yang support untuk bisa mensupervisi alat belajar ini, itu baru ada yang cukup terpercaya itu dengan pakai sebut lah gitu ya, operating system yang memang cocok dengan ini ya, gitu. Jadi ini dia tersupervisi sehingga guru itu memiliki fungsi kontrol yang penuh. Jadi misalkan tadi ada keluhan game online, itu sejak dari mulai jaringan internet yang kami miliki, itu sudah kami saring. Jadi sudah kami saring untuk tidak bisa mengakses situs-situs tertentu. Awal ini diberlakukan, wah lumayan juga anak-anak protes gitu. Pak ini kan iPad kami bayar, tapi ini alat belajar gitu kan, sebut juga itu ya. Gitu ya, jadi akhirnya ya, tapi bagaimanapun ya tidak, di sekolah tidak bisa gitu. Jadi anak-anak dengan tersupervisi itu fungsi kontrol terhadap penggunaan gawai bisa kami optimalkan. Bahkan sebetulnya dengan aplikasi ini orang tua pun dari rumah bisa ikut memantau. Oh gitu? Iya, terkait aktivitas anak dengan gawainya ini. Cuman emang pada level tertentu aja. Kalau di kami, selama berada pada jaringan yang sama, anak sedang membuka aplikasi apa, di aplikasi guru akan tayang. Anak misalkan lagi buka YouTube gitu misalkan ya, di situ kita udah bisa lihat tuh langsung di layar kita, kalau diklik nih anak ini siapa nih, ada tanda online. Ini begitu dicek, lagi membuka sekian aplikasi, lagi nonton YouTube-nya apa, itu bisa kita lihat, bisa kita cut itu. Oh bisa langsung diputuskan. Bisa nggak lihat gitu ya? Iya nggak lihat, udah langsung anak tiba-tiba ngeblank gitu. Nah karena itu bisa di-cut. Kalau di jam istirahat gitu? Ya kalau jam istirahat itu bisa kita off-kan aplikasi tersebut iya. gitu.
ya barangkali kan ada anak yang di jam istirahat mungkin dia lagi buka YouTube gitu ya. Iya. Terus udah gitu nonton Forsil TV boleh gitu. Nah, kalau lagi istirahat boleh. Gitu. Iya. Gitu. Yang penting nonton Forsil ya, jangan pas belajar. Betul. Oke. Nah, itu masih ya masih nyambung ya sama YouTube, TikTok dan media sosial lain lah gitu. Jadi gini, ini mungkin sebenarnya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan juga gitu. Sebenarnya ini kita sebelum podcast ini emang banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Forsil ya. Nah, dari sini kita jawab satu-satu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan media sosial itu mungkin itu tadi ada kontranya ya. Kontranya adalah jadi nggak sabaran mungkin karena dia kan scrollnya cepet-cepet gitu ya. Video-video itu cepet-cepet semua. Tapi bisa nggak justru media sosial itu dijadiin kekuatan dalam belajar gitu, bukan sebagai distraksi gitu, atau mungkin dia bisa dapat pelajaran dari sana atau gimana gitu. Baik, itu tadi ada pentingnya edukasi ya. Edukasi dari kami juga ada beberapa kegiatan di kami, anak-anak memang kami tugaskan untuk membuat video singkat. Gitu, bahkan kami tugaskan untuk membuat konten-konten karena platform itu sudah ada, kan tinggal kita yang mewarnai ya. Betul. Kita mau larang nggak bisa, paling kita yang mewarnainya. Cara mewarnainya bagaimana? Ya anak-anak tugaskan bikin konten-konten, kita challenge untuk membuat konten-konten yang memang ya kita mempropagandakan kebaikan, mempropagandakan tentang sekolah Islam, gitu. Jadi kalau menurut kami justru itu kita ikut mewarnai di sana dengan cara tadi menggunakan platform itu untuk mempromosikan sekolah gitu ya, gitu kan, mempromosikan sekolah, juga mempromosikan aktivitas-aktivitas sekolah menjadi promosi sekolah. Karena ternyata cukup efektif ya, orang jualan barang aja di situ. Oh iya, itu benar. kan, kalau gitu oke deh jualan jasa gitu. Nah, maka ini anak-anak apalagi kalau udah masalah digital, anak-anak sekarang sebutannya digital native ya. Sejak lahir dia sudah native dengan hal-hal digital. Jadi bayi belum setahun aja mungkin udah bisa scrolling anak sekarang kan gitu ya. Benar. Gitu. Jadi karena udah seperti itu, maka ya ketika sekarang udah di level yang lebih dewasa apalagi SMA, ya kamu harus ikut mewarnainya karena ternyata video pendek dan singkat pun ada seorang penceramah bahkan awareness itu, kesadaran itu bisa muncul dalam cuma 1 menit doang. Gitu. Jadi kalau kita bisa membuat konten yang membangkitkan, menyadarkan dalam waktu 1 menit, why not gitu. Itu mungkin challenge-nya ya, tapi memang sampai saat ini bobot untuk anak-anak kami belajar masih pembobotan pada masalah akademik gitu. Ya, adapun tadi itu hanya di beberapa penugasan kegiatan agar mereka belajar. Kan ada ilmu yang nggak harus disekolahin nih, misalkan gitu. Contohnya ya ngedit video nih. Anak sekarang nggak usah disekolahin, ternyata mereka bisa jago-jago. Betul. Mereka mungkin nggak pernah belajar angle, tapi ternyata mungkin mereka paham tentang angle yang bagus itu dari sini. Begitu lihat, perasaan ngambilnya sih dari sudut yang sama ya gitu. Maksudnya dari frame yang sama, tapi kok frame anak kok lebih bagus gitu misalkan. Atau belum lagi dengan ide-idenya, menggabung videonya segala macam kan, ternyata gara-gara dia tadi itu mungkin ada nilai positifnya scrolling buat anak-anak tertentu dengan minat tertentu, termasuk mungkin di minat editing. Nah itu kan inspirasi, jadi ada positifnya. Bahkan sekarang katanya platform itu bisa menghasilkan uang lebih gede. Benar. Daripada kami yang ngajar harus berbusa-busa gitu ya, dicuekin murid gitu ya. Ya bahkan maaf ya, ada guru yang bikin medsos. Iya, banyak Pak. Padahal isinya maaf ya, cuma receh aja gitu. Tapi ternyata followernya banyak, gitu ya, viewernya lumayan, likesnya bisa di atas 4.000. Benar. Padahal kontennya cuma ngangkat anak murid yang sok borju, atau anak murid yang agak katro gitu kan, sebetulnya sih ya maaf ya dalam tanda kutip itu maksud saya entertain lah ya. Iya gitu, cuma sekedar itu aja. Ada yang kontennya pendidikan,
Ada yang kontennya cuman guru SD meriksa PR anak, kok jadi ramai juga yang gini doang gitu ya. Nah, ternyata buat gurunya pun platform-platform digital ini bisa menjadi sumber-sumber cari popularitas. Iya. Sambil Bisa cari popularitas duit juga gitu. Mungkin ada income tambahan lagi. jadinya begitu. Udah pasti kalau pro income di sekolah kan pas-pasan ya gitu. Nambahnya dari mana? Ya udah jadi konten kreator. Konten kreator gitu. Bapak juga jadi konten kreator? Saya belum, udah kepikiran, udah pengen, cuman kan balik lagi kalau mau agak ramai itu kelihatannya butuh ilmu yang pertama. Yang kedua kan kalau mau idealis harus punya signature dong. Kalau gue tampil tuh ciri khasnya apa, Ya, beda dengan benar, yang benar, lainnya. benar. Nah itu Branding belum ya. kepikiran sih, masih mikirin sekolah gitu. Oh ya bagus, ya benar. Jadi sekolah Al-Azhar itu udah jadi prioritas ya buat bapak ya. Iya, Gitu ya. paling tidak itu tadi dengan obrolan ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi nih untuk Amin. ke depan. Oh iya dengan platform digital ini anak-anak kayaknya kalau ada penugasan begini dan begini. Biasanya kalau misalkan penugasan gitu, tugas-tugas yang ada editingnya itu tugas-tugas untuk apa Pak biasanya? Seperti apa? Nah, tugas-tugasnya sih kalau dari pelajaran mungkin bisa dari pelajaran seni ya. Yang pertama, yang kedua mungkin ya kalau bukan mungkin sih dari pelajaran bahasa pun. Bahkan kita ini baru berapa pekan yang lalu anak-anak kita tuntut untuk membuat sebuah majalah digital gitu. Nah, untuk kemudian anak-anak yuk kita propagandakan bijak berbahasa di media sosial gitu. Karena maaf ya, apalagi kalau di satu platform yang silang itu, bahasa udah sih, tapi kan nyelekit gitu ya. Gitu. Tapi artinya jangan sampai anak Al-Azhar mah begini Ya, nih. benar. Makanya kan bijak berbahasa itu dalam media sosial ya diantaranya adalah adab yang dikedepankan nih gitu. Adabnya dalam hal apa? Memilih kata-kata gitu. Maka ya udah coba bikin buku digitalnya. Nah itu sebagai bentuk latihan. Nah tapi kalau untuk konten video pernah kami lakukan waktu itu untuk kegiatan di bulan Ramadan. Jadi ketika mereka berbagi, jadi ada tugas nih waktu kurikulum Merdeka dengan sebutan project P5 itu. P5 namanya. Project profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi anak itu diminta untuk melakukan sebuah project. Pada saat itu kalau kami adalah dia saya lupa pada tema apa, pokoknya cobalah kamu dari bulan Ramadan ini jadikan kesempatan untuk berbagi. Nah, pikirkan konsep berbaginya, mau konsepnya seperti apa. Terus kamu pakai platform video, terserah mau Reels, mau TikTok, mau apa gitu kamu lakukan. Alhamdulillah waktu itu ada video-video yang cukup kreatif gitu. Durasi kami tentukan cuma sekian menit. Nah, ternyata anak-anak bersemangat tuh. Jadi ketika mereka berbagi tajil di mana divideokan. Dari mulai mereka belanja, preparing, ngebungkusin ininya, bagi-bagi tajilnya, sampai mungkin pasca kegiatannya mereka ini kan itu silahkan diliput, dibikin videonya. Ternyata kreatif. Kita ingat sih sama berbagi tajil itu. Itu soalnya waktu itu sempat viral loh. Oh gitu ya. Sempat viral ya. Di di kalangan orang-orang Jawa BK gitu. Itu sempat viral karena emang katanya takjilnya paling banyak gitu. Bikin macet. Takjilnya paling banyak, satu porsinya tuh banyak gitu. Jadi pada mau ngambil dari situ semua gitu. Alhamdulillah setiap TOTR namanya kalau anak sini itu tiap tahun jumlah bisnisnya naik terus itu. Tapi dari awalnya cuma 200, terakhir itu udah hampir 600 gitu bis. Iya. Tapi itu yang ya itu bagus sih, itu bagus sampai ya kedengeran kemana-mana ya gitu. Mungkin ngambil juga takjil ya, betul ya. Kayak gitu. Iya dari apa yang
tadi kita udah bahas ya, emang sebenarnya intinya sih digital ini nggak perlu ditakutkan ya sebenarnya ya. Betul, betul. Bisa di cover selagi kita bisa ngedidiknya dengan baik gitu kan ya. Pendidikan awal sih ya, pendidikan dininya dari awal ketika mereka mulai mengenal gadget gitu. Iya, oke. Nah, untuk terakhir nih Pak, itu untuk terakhir, buat para orang tua yang menonton kan kayaknya udah mulai pada nyari-nyari sekolah nih. Sudah deket-deket ini udah mulai nyari sekolah. Menurut kira-kira dari Bapak ada nggak hal yang mungkin bisa dikasih lah gitu ke orang tua sana gitu ketika mereka cari sekolah Islam yang bagus, itu kira-kira apa yang harus diperhatikan? Oke. Concernnya dulu ya, sekolah itu concernnya di mana? Di penggunaan digitalnya apa di pembinaan akhlaknya? Dua-duanya Pak? Gitu kan. Nah, maksudnya gini, kalau memang mau di pendidikan akhlaknya, Al-Azhar itu yang didepankan adalah pendidikan akhlaknya. Gitu. Kalau akhlaknya udah bener mah mau digital kayak mau non juga itu ya. Jadi kalau orang tua kalau mau memilih tentang sekolah yang mengedepankan pendidikan adab, pendidikan akhlak gitu. Itu adanya di Al-Azhar. Gitu ya. Kalau kemudian prestasi biasanya mengiringi sih. Gitu, biasanya mengiringi. Ya karakter, memang perubahan karakter pada anak itu nggak bisa nyemplungin di Al-Azhar hari ini 3 tahun kemudian jadi anak baik. Gitu. Faktanya revisi terhadap proses perkembangan pendidikan pun itu ternyata sama UNESCO dievaluasinya setelah 15 tahun ya gitu. Benar. Jadi menurut saya ya memang semuanya berproses. Tapi kalau ayah bunda dalam 3 tahun pengen merubuhat perubahan yang signifikan paling tidak di kebiasaan ibadah, yang ritual aja dulu ya insya Allah di sini bisa memperlihatkan ya setidaknya ibadah. Kalau perilaku itu plus minus itu maksudnya ada biasnya lah ya gitu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari yang lain. Tapi kalau pembiasaan insya Allah di sekolah-sekolah Al-Azhar banyak alumni itu kalau udah datang lagi ke sini, Pak saya rindu Pak salat jamaah gini lagi gitu. Oh iya benar. Gitu kan, wah Pak kami itu rindu nih Pak doa bareng-bareng lagi. Nah ternyata ya mereka merindukan hal ini ya. Bahkan kami yang pernah melihat, dia di sekolah nih anak ngeselin banget gitu. Tapi setelah sekian tahun tuh kok jadi anak yang soleh ya nih anak gitu ya. Dari tadinya jilbabnya jipon terus sampai kita repot, udah nikah mah jilbabnya rapet kok gitu ya. Alhamdulillah anaknya disekolahin lagi di Al-Azhar. Wah saya bilang artinya ada bekasnya lah gitu, meskipun maaf ya sempat terdistraksi dulu. Jadi oleh karena itu pada para orang tua jangan ragu untuk menentukan pilihannya masuk sekolah-sekolah Al-Azhar aja, khususnya di wilayah Cikarang Jababeka ke SMA Islam Al-Azhar 22. Silahkan kunjungi website kami di smaia22.al-azhar.sch.id atau silahkan saksikan di Instagram @smai_alazhar22.cikarang. Situ ayah bunda bisa menyaksikan semua aktivitas sekolah kami, prestasi sekolah kami, dan masuk perguruan tinggi mana saja. Alhamdulillah sudah 90% angkatan tahun ini lulus masuk ke PTN semua. Masya Allah. Itu. Padahal tahun sebelumnya cuma 40% loh. Gitu. Ini lagi top-topnya ini. Gitu. Top. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bapak Pak Makmur. Sorry saya tadi udah terlalu mendalami ke itu ya, materinya saya jadi lupa-lupa sedikit. Terima kasih banyak Pak Makmur atas insight-nya yang hari ini. Saya juga jadi lupa Mas siapa? Mas Jordan. Mas Jordan, kan jadi lupa. Kita sama-sama lupa ya. Ya, jadi para orang tua
Jangan lupa kalau misalkan butuh pertanyaan apa-apa boleh tanya via Forsil atau boleh langsung aja tanya ke Instagramnya SMAI Al-Azhar. Hostnya aja orang Al-Azhar gitu, jadi boleh ditanya. Terima kasih Mas Sofian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.